Hijau, selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung waktu kamu dengerin podcast ini. Balik lagi bersama saya Vincent di PHP, Pemuda Hijau Podcast. Silahkan siapkan air hangat, teh celup, dan juga gula. Seduh teh kamu dan ambil posisi duduk ternyaman karena hari ini kamu bakal dengerin episode spesial bersama dengan Bujang Dayang Bangka Barat. Nah, hari ini kita kedatangan Bang Agung nih. Nah, selamat datang Bang Agung. Oke, terima kasih Vincent. Nih teman-teman, perkenalin dulu Bang Agung ini adalah sebagai apa nih Bang di Bujang Dayang Bangka Barat? Oke, sebelumnya perkenalkan untuk Sobat Hijau semua, saya Agung Purnama. Di sini saya selaku Ketua Ikatan Alumni Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat. Nah, berarti alumni nih Bang, alumni tahun berapa nih kalau boleh tahu? Kalau saya alumni Bujang Dayang Bangka Barat tahun 2014. 2014, sekitar 6 tahun yang lalu ya, Yes, berarti 6 tahun yang lalu. Wow, udah lama juga. Bujang Dayang sebenarnya tahun berapa sih Bang pertama kali dibuka pendaftarannya untuk Bangka Barat sendiri? Kalau untuk pendaftaran Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat ataupun untuk pemilihan dari Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat yang pertama kali itu dilaksanakan pada tahun, kalau nggak salah 2007. Tahun 2007 itu pertama kali pelaksanaan dari Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat. Udah 13 tahun yang 13 lalu. tahun. Berarti alumninya lumayan banyak Bang. Kalau untuk alumni sendiri yang tergabung saat ini dalam Ikatan Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat, karena setiap tahun hanya ada 20 finalis, 10 bujang dan 10 dayang, bahkan tahun-tahun sebelumnya di bawah tahun 2011 itu bahkan gak nyampe 20 finalis. Jadi memang untuk dari 2011 sampai dengan 2019 kemarin alumni kita itu sudah mencapai kurang lebih di atas 100. Tetapi yang aktif untuk organisasi komunitas Bujang Dayang ini hanya beberapa, paling tinggal 50 sampai 70 orang. Tapi itu juga lumayan banyak. Iya, lumayan banyak. Dengan anggota segitu tuh sebenarnya apa sih yang dilakuin sama alumni Bujang Dayang ini Bang? Oke, yang dilakuin berbicara tentang sebuah tugas dari Bujang Dayang Bangka Barat, tentunya selama ini masyarakat berpikiran bahwa Bujang Dayang itu hanya sekedar pemilihan, dan selesai pemilihan pastinya mereka menanyakan hal tersebut, apa sih yang dilakuin oleh seorang Bujang Dayang. Benar. Sejak awal pemilihan sampai dengan tahun 2015 itu Bujang Dayang memang hanya sekedar agenda dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangka Barat. Dan setelah selesai pemilihan, tugas dari seorang Bujang Dayang tergantung dari dinas. Biasanya hanya diberdayakan dalam acara-acara besar untuk penyambutan tamu atau sebagai pagar ayu dan pagar bagus. Jadi hanya sebatas itu. Nah, kemudian di tahun 2017 Bujang Dayang Bangka Barat mulai melakukan sebuah inovasi di mana salah satu alumni mulai menggagas untuk bisa melakukan pemberdayaan terhadap Bujang Dayang itu sendiri, karena sebagai tanggung jawab dari gelar yang sudah mereka dapat, apa yang bisa mereka lakukan khususnya untuk masyarakat. Jadi kita ingin Bujang Dayang itu lebih dikenal masyarakat dengan sebuah aksi-aksi nyata yang memang langsung bisa menyentuh kepada masyarakat khususnya. Hingga akhirnya mulai 2017 Bujang Dayang Bangka Barat mulai melakukan aksi-aksi kecil. Aksi-aksi kecil berupa aksi-aksi sosial yang memang langsung bisa menuju kepada masyarakat, terutama untuk membantu kehidupan masyarakat sendiri, karena kita ingin gelar yang kita dapat itu bukan hanya sekedar gelar dan selempang saja, tetapi ada beban dan juga tanggung jawab di dalam. Berbicara soal gelar sama selempang nih Bang, sebenarnya apa sih Bujang Dayang nih, balik lagi ke definisinya, soalnya mungkin pendengar kita banyak yang nggak tahu karena bukan berasal dari daerah sini gitu, mungkin mereka masih bingung Bujang Dayang itu sebenarnya apa sih Bang secara general gitu. Jadi Bujang Dayang itu sebenarnya sebutan daerah untuk seorang duta wisata, di mana Bujang itu untuk laki-laki, Dayang itu untuk perempuan. Berarti kayak Abang None gitu. Yes, kayak Abang None. Jadi di tiap daerah itu pasti ada sebutannya tersendiri. Untuk di Bangka Belitung sebutannya adalah Bujang dan Dayang. Jadi mereka adalah seorang duta wisata yang dimana duta wisata ini tugasnya adalah sebagai garda terdepan, terutama dalam hal promosi pariwisata daerah. Sebenarnya itu adalah tugas utama, tetapi balik lagi Bujang Dayang sendiri ataupun duta wisata juga memiliki slogan Everyone is tourism ambassador. Jadi semua orang itu ada duta wisata, nggak harus menjadi Bujang dan Dayang. Dan jika ada slogan tersebut, otomatis orang Bujang Dayang harus mencari nilai lebih dari gelar yang dia pilih gitu.
ataupun gelar yang dia punya. Jadi kalau memang hanya sekedar sebagai duta wisata untuk promosi wisata, Semua dengan orang bisa, gitu. dengan hashtag tersebut nggak harus jadi Bujang Dayang. Makanya Bujang Dayang Bangka Barat sendiri mencari nilai lebih dari Bujang dan Dayang itu sendiri, agar kita nggak hanya sekedar promosi wisata tapi lebih daripada itu. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial tadi. Yes, aksi-aksi sosial yang selalu kita sangkut pautkan dengan dunia pariwisata, karena kami berpikir bahwa bidang sosial itu selalu berhubungan dengan dunia wisata, budaya, dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan. Nah, benar. Kalau dari aksi-aksi sendiri yang mana yang paling abang banggain? Soalnya udah lihat sih, udah follow Bujang Dayang kan, banyak Oke. banget nih kegiatan-kegiatannya. Kalau abang paling favorit yang mana nih, paling seru? Kalau saya pribadi, apa ya? Aksi yang paling berkesan untuk saya itu minus plus berbagi. Kenapa? Karena memang ini adalah aksi pertama yang saya gagas secara pribadi. Jadi minus plus berbagi ini adalah sebuah aksi untuk mengkampanyekan pengurangan penggunaan plastik kresek yang dikemas dengan cara berbagi. Dan sasaran kita adalah masyarakat menengah ke bawah. Mengapa? Karena kita tahu masyarakat menengah ke bawah untuk memikirkan masalah perut mereka masih harus berpikir 2-3 kali, apalagi untuk hanya sekedar mengganti penggunaan plastik kresek dengan tote bag. Menurut saya itu adalah hal yang sangat sulit dan akan difikirkan 2-3 kali oleh mereka. Berbeda dengan masyarakat menengah ke atas yang mungkin bisa dengan mudahnya membeli tote bag tersebut. Hanya saja masyarakat menengah ke atas tergantung dari niat mereka. Nah, makanya kami membuat sasaran untuk aksi minus plus berbagi adalah masyarakat menengah ke bawah dengan cara membagikan sembako yang kami isi dalam tote bag, dan tote bag itu untuk mereka nantinya digunakan untuk berbelanja. Yes. Jadi aksi ini adalah aksi yang menurut saya cukup berkesan bagi saya pribadi, karena ini adalah aksi yang pertama kali saya gagas dalam Bujang Dayang dan mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat. Itu ada arti tersendiri nggak bang? Minus plus berbagi itu artinya apa? Oke, minus plus itu adalah kepanjangan dari minus plastic use. Jadi pengurangan penggunaan plastik. Nah, berbagi sendiri ya memang kita pengemasan dari aksinya tersebut adalah berbagi. Itu kapan bang dilaksanainya? Pertama kali dilaksanakan adalah tahun 2018, tepatnya ketika bulan suci Ramadan. Kita melaksanakan aksi ini di kawasan tenda Ramadan. Pada saat itu kita membagikan kepada masyarakat-masyarakat yang berbelanja di tenda Ramadan dengan menggunakan plastik, dan kita meminta mereka untuk mengganti plastik mereka dengan tote bag. Dan jika mereka mau, sembakonya menjadi milik mereka bersama dengan tote bag juga. Dan sebagian juga kita bagikan kepada masyarakat yang memang kurang mampu. Itu dari 2018 sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih berlanjut. Berarti tahunan? Tahunan. Jadi 2019 kemarin kita juga melaksanakan minus plus berbagi. Kita melakukan pembagian lebih luas lagi ke Kecamatan Simpang Tritip. Jadi memang kita ingin Bujang Dayang itu karena statusnya adalah Kabupaten Bangka Barat. Jadi kita nggak hanya berfokus di satu kecamatan, tapi kita ingin bisa mencakup seluruh kecamatan yang ada di Bangka Barat. Makanya kita secara bertahap membuat aksi yang memang harus terjun langsung kepada masyarakat yang berada di luar Kecamatan Mentok. Selain di bidang lingkungan, ada lagi nggak bang aksi-aksi yang dilakukan sama Bujang Dayang Bangka Barat ini? Tentunya kalau selain di bidang lingkungan, ada salah satu aksi yang kita laksanakan di bidang kuliner yang kita beri nama yaitu Estrakul. Estrakul adalah kepanjangan dari Save the Traditional Culinary, di mana aksi ini merupakan sebuah aksi dari Bujang Dayang untuk mempelajari proses pembuatan dari salah satu kuliner tradisional yang ada di Kabupaten Bangka Barat, mempelajari proses pembuatan dan sekaligus melakukan promosi pada kuliner tersebut, karena kita tahu bahwa kuliner menjadi salah satu aspek penunjang dari sektor pariwisata yang ada di sebuah daerah. Jadi di sini kami dari Bujang Dayang Bangka Barat ini mengenalkan, karena untuk pengenalan dari UMKM ataupun kuliner dari Bangka Barat sendiri saya rasa harus melalui media-media sosial yang memang cukup diminati oleh generasi muda. Sementara saat ini pihak pemerintah daerah baru sekedar melakukan promosi hanya melalui booklet dan juga leaflet, yang mana kita tahu sasaran tersebut hanya untuk sasaran masyarakat-masyarakat yang datang. Sementara masyarakat-masyarakat ataupun generasi milenial yang berada di luar pulau yang tidak bisa berkunjung, tentunya mereka pasti haus akan informasi dan buta akan informasi tersebut. Makanya kami menggagas aksi ini untuk lebih mengedukasi kepada generasi milenial, terutama tentang kekayaan dan kuliner Bangka Barat sendiri.
Dengan cara melakukan langsung proses pembuatannya gimana, kemudian kami mewawancarai sumber-sumber yang sudah terpercaya, pelaku ataupun penggiat-penggiat UMKM yang ada di Kabupaten Bangka Belitung. Terus itu di-share di mana Bang? Di-share di Instagram. Oke, bisa dilihat di Instagram kita @bujanggdayang_bangka_barat. Jadi buat sobat hijau semua bisa follow Instagram kita @bujanggdayang_bangka_barat. Berarti nanti kita bisa lihat di situ ya Bang, bisa lihat di situ proses pembuatannya. Selain itu Bang, masih ada lagi nggak selain lingkungan kuliner? Selain lingkungan kuliner, kita juga ada yang bergerak di bidang pariwisata, di mana kita melakukan sebuah aksi Petalawan. Petalawan adalah kepanjangan dari Pojok Edukasi Wisata dan Pahlawan. Aksi ini kami laksanakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan pada beberapa bulan yang lalu. Jadi aksi Petalawan ini dilaksanakan dengan sasarannya adalah anak-anak SMA. Kami ingin mengedukasi mereka tentang pariwisata dan juga tentang pahlawan, khususnya pahlawan-pahlawan nasional dari Pulau Bangka seperti Depati Amir dan juga keluarga, bagaimana perjuangan dari Depati Amir tersebut untuk bisa memakmurkan masyarakat Bangka. Kemudian juga kita mengenalkan tentang sektor pariwisata, khususnya apa itu Sabta Pesona, kemudian bagaimana menjadi turis cerdas, dan juga hal-hal lain yang memang berkaitan langsung dengan generasi milenial. Dan tentu kita juga mengedukasi tentang aksi vandalisme yang saat ini mulai marak kita temui di daerah-daerah wisata. Itu masih banyak gitu di daerah wisata Bang? Sejauh ini beberapa spot wisata memang masih terdapat beberapa tindakan-tindakan vandalisme yang memang kadang tidak sesuai tempat. Artinya seperti ini. Terkadang kita melihat vandalisme tersebut ada mereka membuat sebuah grafiti ataupun gambaran yang memiliki nilai seni yang cukup tinggi. Tetapi spot ataupun lokasi yang mereka gunakan itu adalah lokasi yang salah. Seperti contoh mereka menggambar di batu alam, batu granit yang ada di pantai. It's wrong. Jadi mungkin di sini adalah lebih kepada kerjasama, bagaimana bisa pemerintah daerah menyediakan space ataupun lokasi yang bisa untuk mengeksplor dari kreativitas masyarakat generasi muda khususnya yang memang memiliki bidang di bidang seni tersebut. Jadi mereka juga merasa seperti pemerintah daerah memiliki wadah buat mereka. Berarti sampai sekarang belum ada wadah tersebut? Sampai sekarang saya belum menjumpai wadah tersebut. Tapi salah satu gagasan dari pemerintah daerah yang saya ketahui, mereka pernah membentuk sebuah komunitas yang namanya Rindu Dendam. Komunitas Rindu Dendam ini bergerak di bidang seni, di mana mereka merangkul generasi-generasi muda Bangka Barat ataupun pelaku-pelaku seni yang ada di Bangka Barat yang memang bergerak di bidang seni rupa ataupun seni lukis dan lain sebagainya. Mereka rangkul menjadi satu dalam komunitas sehingga nantinya akan ada event bulanan yang dilaksanakan. Nah, mungkin sosialisasinya yang kurang. Jadi masih banyak generasi-generasi muda ataupun penggiat-penggiat seni yang di luar Kecamatan Mentok belum mengetahui yang ini. Berarti sebenarnya sudah ada wadah yang sudah ada wadah, namun kurang sosialisasi. Tapi wadah ini juga masih baru berjalan sekitar 1 tahun. Terus kalau ada teman-teman yang dengar mau join ke wadah tersebut, Abang tahu gimana caranya? Mungkin gitu? bisa menghubungi Bujang Dayang melalui via Instagram kita. Nantinya kita akan coba untuk menghubungi pihak dari Dinas Pariwisata, karena memang Bujang Dayang sendiri cukup berkaitan erat dengan Dinas Pariwisata. Jadi nanti kita akan mencoba untuk menjadi perantara dalam hubungan ini. Untuk rencana ke depan Bang, apakah ada sesuatu yang Bujang Dayang sedang rancang nih buat memajukan pariwisata di Bangka Belitung ini? Apakah ada aksi-aksi atau kegiatan-kegiatan tertentu dalam waktu dekat? Oke, tentunya dalam waktu dekat kita pasti Bujang Dayang sendiri berkomitmen untuk memiliki sebuah aksi di tiap bulan. Jadi setiap bulan kita selalu melakukan aksi-aksi sosial ataupun aksi-aksi yang bergerak di bidang pariwisata, budaya ataupun sejarah. Yang terdekat ada pemilihan, tentunya pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat tahun 2020. Jadi buat sobat hijau semua, sekalian saya promosi ya di sini ya. Jadi buat sobat hijau yang ada di seluruh Bangka Barat ataupun yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Kota Mentok, bisa mengikuti pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat jika kamu berusia 16 sampai dengan 25 tahun dengan tinggi badan Bujang 165 dan Dayang 160, memiliki penampilan menarik dan bisa berkomunikasi dengan baik. Ayo daftarkan langsung dirimu dalam pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat dan ikut bergerak bersama kami, bergerak serentak untuk bisa membangun pariwisata dan juga budaya yang ada di Bangka Barat. Dan selain itu, selain dari pemilihan Bujang Dayang 2020, Bujang Dayang Bangka Barat dalam waktu dekat juga akan melaksanakan sebuah aksi berikan kata, yaitu bersihkan lingkungan kawasan wisata
yang mungkin nanti kita akan juga bekerja sama kolaborasi dengan Pemuda Hijau untuk membersihkan kawasan wisata, di mana kita tahu setelah pemberlakuan new normal pada tanggal 1 Juni 2020 yang lalu, tentunya masyarakat sedikit menggila. Mereka menggila dengan haus akan wisata. Tentunya mereka ingin keluar rumah, menikmati wisata, mencari udara segar, dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan sampah yang ada di sana. Setelah berbulan panjang tidak ada kunjungan, mungkin pantai kita tetap terjaga, tetapi dengan diberlakukannya new normal dan masyarakat mulai berdatangan, otomatis sampah menjadi kekhawatiran bagi kami pribadi dari Bujang Dayang. Untuk itu, pada hari Sabtu nanti tanggal 6 Juni 2020 kami mengajak, ini terbuka untuk umum. Jadi buat sobat hijau semuanya yang mungkin nantinya mendengarkan podcast ini, yang ingin bergabung kami persilakan. Pada tanggal 6 Juni 2020 hari Sabtu, kami akan melaksanakan aksi pembersihan pantai, khususnya pantai yang ada di Kota Muntok, yaitu Pantai Batu Berani dan juga kawasan Pantai Tanjung Kalian. Dan tidak hanya di kawasan Kota Muntok saja, aksi ini juga dilaksanakan serentak di 2 kecamatan lain, yaitu Kecamatan Tempilang dan juga Kecamatan Kelapa, berupa pembersihan lokasi tempat wisata. Karena kita tahu Bangka Barat seperti yang saya katakan itu mencakup 6 kecamatan. Jadi tidak adil rasanya jika memang hanya dilaksanakan di Kota Muntok saja, apalagi sebaran dari alumni Bujang Dayang Bangka Barat itu terdapat di setiap kecamatan, sehingga akan menjadi hal yang mudah bagi kami dari Bujang Dayang untuk bisa manage alumni-alumni yang ada di kecamatan lain untuk bisa menjadi penggerak dalam aksi ini. Makanya sejauh ini baru ada 2 kecamatan yang mengkonfirmasi untuk melakukan hal yang sama pada tanggal 6 nanti. Nah nih Bang, tadi balik lagi ke promosi Abang tadi, agak sedikit menarik nih, ada 2 hal. Yes. Yang pertama, tadi kan buka pendaftaran nih, tapi kan sekarang lagi virus nih, lagi panik-paniknya virus tuh gimana sih Bang nanti ngedaftarinnya? Soalnya kan biasanya kita datang, terus ada acara rame-rame, nanti ada kayak sejenis fashion show dan sebagainya. Nah itu sekarang gimana nih, ada new normal? Terus satu lagi Bang, yang menarik itu Abang tadi mention salah satu requirement-nya adalah berpenampilan menarik. Nah, di sini agak menarik sih, karena stigma orang-orang kebanyakan adalah even pageant gitu ya, hanya menjual tampang, hanya menjual kecantikan, postur tubuh dan sebagainya. Tanggapan Abang gimana terhadap stigma-stigma negatif seperti itu? Oke, saya jawab yang pertama. Yang pertama tentang pelaksanaannya sendiri di tengah pandemi saat ini. Oke. Jadi memang untuk pemilihan Bujang Dayang tahun 2020 kita lakukan secara daring ataupun online. Jadi semua tahapan mulai dari tahap pendaftaran hingga tahap grand final nantinya akan dilaksanakan secara daring melalui media sosial. Karena kita berpikiran bahwa bekerja bisa dilakukan di rumah, belajar bisa dilakukan di rumah. Kenapa pemilihan Bujang Dayang tidak bisa kita lakukan di rumah? Berarti ini inovasi baru ya Bang? Ini inovasi baru dari Bujang Dayang sendiri, karena kita menggagas ini berdasarkan tantangan ataupun challenge. Kita merasa tertantang. Kenapa sih Bujang Dayang harus tidak dilaksanakan di tengah pandemi, sementara aktivitas-aktivitas lain masih tetap bisa berjalan? Jadi ini menjadi satu tantangan buat kita sendiri. Akhirnya kita mencoba untuk berdiskusi dengan alumni-alumni yang lain, bagaimana caranya supaya kita masih tetap bisa melaksanakan pemilihan di tengah pandemi saat ini. Karena Bujang Dayang Bangka Barat ingin setiap tahunnya selalu ada regenerasi. Karena seperti komitmen yang kami katakan di awal, kami ingin setiap bulan kita selalu melakukan aksi-aksi sosial dengan wajah-wajah baru, dengan generasi-generasi hebat baru dari Bangka Barat yang bisa kami ajak untuk bisa menebar kebaikan kepada masyarakat. Untuk itu kami menggagas pemilihan Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat tahun 2020 dilaksanakan secara daring. Berarti COVID tidak menghalangi COVID apapun. tidak menghalangi. Jadi makanya kami ingin mengubah stigma paradigma masyarakat bahwa di tengah pandemi kita masih bisa berkreativitas. Di tengah pandemi kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang seperti biasa. Hanya saja kita harus memikirkan cara-cara terbaik untuk bisa melaksanakannya. Jadi memang ini salah satu gagasan ataupun terobosan baru dari Bujang Dayang Bangka Barat sendiri. Dan yang saya lihat juga dari 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sejauh ini baru Bangka Barat yang dengan lantangnya announce kepada masyarakat bahwa kita akan melakukan pemilihan. Yang saya ketahui ada 2 kabupaten, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Induk. Mereka kemarin sempat membuka pendaftaran sebelum pandemi, dan ketika pandemi mewabah, sepertinya mereka belum ada konfirmasi apapun terkait pemilihan tersebut, apakah diundur ataupun dibatalkan atau mungkin berlanjut. Belum ada kepastian sampai sekarang. Yang sudah memastikan diri untuk membatalkan pemilihan adalah Kabupaten Belitung Timur. Mereka sudah pasti announce untuk membatalkan pemilihan.
Sementara yang lain no info. yang lain belum ada informasi sejauh ini. Kalau Yang jelas, tentang pemilihan duta wisata lain bang, kayak Abang Noni atau kota-kota lain, abang kalau tahu informasi? dari provinsi lain sejauh ini saya belum mendapatkan informasi, tetapi ada beberapa ajang-ajang pigeon yang memang masih dilaksanakan seperti yang kemarin saya dengar Putra Putri Pariwisata Banten kalau nggak salah, itu mereka juga masih melaksanakan. Tapi saya nggak tahu bagaimana mekanisme pelaksanaan mereka. Yang jelas kalau Bujang Dayang Bangka Barat sendiri dengan lantang menyatakan bahwa kami tetap melaksanakan pemilihan 2020 untuk mencari generasi-generasi hebat baru dari Bangka Barat yang bisa diajak bersama melakukan asistensi sosial kepada masyarakat tahun ini melalui sistem pemilihan dari dalam jaringan ataupun online. Jadi memang kita tetap memikirkan protokol keselamatan dari COVID-19. Nah, untuk yang stigma negatif Oke. tadi bang, menarik nih. Stigma negatif yang kedua, berpenampilan menarik. Jadi berpenampilan menarik, memang masyarakat berpikiran bahwa berpenampilan menarik harus cantik, harus ganteng, harus tinggi putih. Sebenarnya seperti ini. Sebuah kata yang memang memiliki beribu makna adalah banyak banget kata yang memiliki beribu makna. Dalam artian ketika kita menganalogikan kata menarik, tiap orang pasti berbeda-beda, pendapat orang pasti berbeda-beda, apalagi secara fisik. Pendapat orang tentang cantik, orang yang satu dengan orang yang lain itu pasti berbeda. Orang A dengan orang B pasti berbeda memandang kata cantik. Makanya saya tekankan di sini, menarik di sini adalah kamu bisa menjadi dirimu, kamu bisa membawa dirimu menjadi seseorang yang enak dilihat, seseorang yang berkepribadian, kepribadian yang baik, seseorang yang bisa bertutur kata yang baik. It's enough. Itulah menarik gitu. Jadi ketika kamu bisa menjadi sebuah magnet dalam suatu perkumpulan dengan caramu sendiri, apakah kamu memanfaatkan kecantikanmu, apakah kamu memanfaatkan kecerdasanmu, apakah kamu memanfaatkan kepribadianmu, itu adalah caramu untuk menjadi menarik. Jadi nggak melulu tentang fisik gitu loh, nggak melulu tentang fisik. Jadi ayo, come on, ubah paradigma itu. Nggak harus terus-terusan kita berpikiran tentang fisik, nggak harus itu. Jadi makanya dalam pemilihan Bujang Dayang ataupun duta wisata, poin pemilihan yang utama itu adalah behavior, yaitu kepribadian. Nah kemudian yang kedua adalah brain, wawasanmu, dan yang ketiga adalah beauty, kecantikan ataupun keindahan dan ketampanan. Jadi hal tersebut tidak selalu dikaitkan dengan fisik. Kenapa ini menjadi hal yang mutlak dalam pemilihan Bujang Dayang berpenampilan menarik? Karena nantinya seorang Bujang Dayang itu akan menjadi garda terdepan, ya, seperti yang saya katakan, garda terdepan dalam promosi pariwisata. Jadi ketika ada tamu-tamu besar pemerintah daerah yang datang, seorang Bujang Dayang yang bertugas untuk mendampingi mereka, sehingga ketika mereka tidak bisa berpenampilan menarik ataupun tidak bisa mencoba untuk bertutur kata yang baik, berpenampilan menarik dalam hal bertata busana, kemudian berwawasan yang baik, otomatis bagaimana kita akan menjual sebuah paket wisata ataupun sebuah wisata yang telah kita garap jika kita tidak bisa dengan baik memperlakukan itu. Berarti Makanya istilahnya modal tampang aja nggak cukup nggak ya cukup, bang? benar, nggak cukup. Jadi memang makanya buat kamu sobat hijau semua yang ataupun masyarakat di luar sana yang selalu berpikiran Bujang Dayang itu paling cuma modal tampang tinggi doang, jalan, busana bagus. No, kami pribadi dari Bujang Dayang Bangka Barat ingin mengubah stigma tersebut, ingin mengubah paradigma tersebut. Jadi makanya saat ini kami mencoba berjuang dengan kerasnya untuk bisa mengubah paradigma tersebut agar masyarakat bisa melihat sisi lain dari Bujang Dayang, bahwa ada sesuatu nilai lebih yang bisa kami cari selain dari tampang. Benar sih bang, sekarang stigma itu kayaknya masih kuat nih dalam Banget, masyarakat. masih sangat Iya, kuat. banyak banget soalnya teman-teman yang kayak pengen join tapi Yes. insecure kayak, Yes. aduh aku nggak kurang cantik nih, aduh tinggi aku kurang nih. Kalau tinggi itu gimana bang? Apakah Kalau- itu angka mutlak atau kalau ada tinggi, nego-nego? masih nego. Masih Jadi nego. selama angka tinggi yang kamu punya itu hanya berkurang 2 cm kah, 3 cm kah, itu masih bisa menjadi pertimbangan kami. Apalagi untuk Dayang, kamu nanti pakai heels ya kan? Untuk Dayang bisa digunakan heels, bisa tertolong dengan heels. Bujang pun bisa tertolong dengan pantofel yang memiliki heels. Jadi selama angka kekurangan tinggi kamu hanya berkisar 2 sampai 3 cm nggak jadi masalah. Dan kamu harus bisa menutupi hal tersebut dengan kelebihan-kelebihan yang kamu punya. Tunjukkan kelebihan kamu sehingga juri nggak lagi memandang kekurangan kamu, tetapi juri sudah terpalingkan dengan kelebihan yang kamu punya.
Jadi nggak menjadi nilai mutlak soal tinggi. Bahasa Inggris pun nggak jadi nilai mutlak. Jadi setiap poin itu bukan nilai mutlak menjadi penilaian. Semuanya menjadi satu kesatuan, menjadi paket komplit yang nantinya akan menjadi nilai akhir. Berarti lebih ke penilaian overall gitu. Overall, jadi nggak hanya di satu bidang. Terus sebagai duta wisata, apakah mereka harus mempunyai pengetahuan-pengetahuan spesifik mengenai wisata Bangka Barat, sejarah, hal-hal yang seperti itu Bang? Mungkin tuh agak berat kan untuk anak SMA yang mau daftar gitu. Tentunya mereka harus memiliki sedikit informasi tentang hal tersebut. Minimal mereka mengetahui informasi-informasi wisata ataupun sejarah dari kecamatan mereka yang mereka wakili jika nantinya mereka ikut dalam pemilihan Bujang Dayang. Dan nantinya Bujang Dayang juga akan melakukan sesi materi di mana mereka juga akan mendapatkan materi tentang yang lebih detail lagi tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Jadi buat kamu yang merasa bahwa saya kurang informasi nih, resource itu bisa dicari dimanapun. Google ya Bang? Google bisa, buku bisa. Jadi nggak jadi alasan buat saya untuk resource sendiri. Jadi buat anak SMA, takaran anak SMA saya rasa hanya untuk sekedar mengetahui ilmu sejarah yang detail, yang dasar itu sudah bisa untuk dipahami. Apalagi sejarah yang ada di Bangka Barat ini cukup kuat, cukup banyak. Jadi kamu hanya cukup mempelajari sejarah di satu kecamatan saja, dan itu pun hanya sejarah-sejarah dasar saja, nggak perlu yang terlalu detail sampai ke dalam akarnya, karena memang Bujang Dayang sendiri lebih fokus pada pariwisata. Jadi lebih fokus kepada pariwisata dan hal-hal menarik apa yang bisa kamu angkat. Itulah yang lebih difokuskan. Nanti kalau sudah terpilih tuh apa yang misalnya saya terpilih nih Bang, misalnya nih sebagai seorang dayang atau bujang Bangka Barat pada tahun ini. Sebagai seorang duta terpilih, apakah ada tugas khusus yang harus saya kerjakan? Misalnya saya harus membuat sebuah program kerja, atau saya harus mengikuti program kerja tertentu yang sudah disusun Bujang Dayang. Sepertinya hal ini masih menjadi banyak pertanyaan nih bagi orang-orang yang mau daftar, karena mau tahu tanggung jawab apa sih yang sebenarnya mereka emban setelah dapat title itu. Oke. Jadi ini menjadi hal yang cukup complicated buat kita sendiri di Bujang Dayang. Jadi memang selama ini dari awal pemilihan sampai dengan tahun 2019 yang lalu tidak pernah kita melampirkan peserta wajib membuat sebuah program kerja dari mereka yang nantinya akan mereka kerjakan ketika sudah terpilih. Nah, di tahun 2020 ini kita mewajibkan hal tersebut. Jadi setiap calon finalis Bujang Dayang wajib membuat satu program kerja yang nantinya akan mereka presentasikan kepada kita, dan jika mereka terpilih ini harus bisa direalisasikan dengan dukungan alumni tentunya. Jadi ini bisa menjadi satu tanggung jawab sendiri seperti yang tadi Vincent katakan. Jadi kami ingin mulai menanamkan tanggung jawab kepada para finalis Bujang Dayang semenjak mereka sebelum menjadi finalis, sehingga nantinya ketika mereka sudah mendapatkan gelar Bujang dan Dayang, mereka tidak lagi beranggapan bahwa itu hanya sekedar gelar dan sekedar selempang yang mereka pakai, tetapi ada tanggung jawab di dalam itu, yaitu program kerja yang harus mereka realisasikan. Dan selain itu, selain dari program kerja yang sudah mereka gagas, mereka juga akan mendapatkan ataupun menjalankan program-program kerja yang sudah ada dalam Ikatan Bujang Dayang Bangka Barat. Seperti yang saya katakan, Bujang Dayang Bangka Barat setiap bulan selalu melaksanakan aksi berkelanjutan. Jadi aksi-aksi ini akan kita laksanakan lagi. Dan untuk Bujang Dayang tahun 2020 nantinya kita adakan pemilihannya itu di akhir Juli, sekitar tanggal 26 Juli. Dan nantinya setelah terpilih Bujang Dayang tahun 2020, mereka akan langsung melaksanakan aksi mereka yang pertama, yaitu berkurban, berbagi kue kering untuk lebaran. Ini dalam rangka Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 31 Juli kalau saya tidak salah. 31 Juli itu adalah Hari Raya Idul Adha bagi umat muslim. Jadi nantinya aksi ini akan menjadi aksi pertama mereka. Saya ingin ketika mereka sudah terpilih, mereka langsung bisa merasakan, oh ini loh Bujang Dayang yang sesungguhnya. Setelah terpilih mereka langsung melakukan aksi. Jadi bukan hanya sekedar euforia kebahagiaan dari selempang yang mereka dapatkan tanpa ada satu tanggung jawab apapun, tetapi lebih kepada pemberdayaan ataupun lebih kepada realisasi dari gelar yang mereka dapatkan. Di atas itu ada program kerja mereka juga. Ada program kerja mereka juga. Tentunya program kerja mereka masih akan kita kaji lagi dari panitia, apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak. Jika memang bisa dilaksanakan akan kita laksanakan, namun jika tidak mungkin akan kita coba cari alternatif lain. Keren.
Keren. Bujang Dayang ini berarti sangat penuh dengan inovasi ya Bang. Setiap bulan ada inovasi, kita terus juga mencoba. dari nama-namanya tuh keren banget, ada singkatan-singkatannya. Iya, jadi memang karena kita sasarannya lebih kepada generasi milenial supaya lebih mudah diingat, makanya kita membuat aksi kita itu, nama-nama aksi kita itu dengan akronim yang menarik. Biar catchy gitu. Yes, supaya lebih diingat sama masyarakat khususnya generasi. Oke deh Bang, makasih banget ya Bang hari ini udah datang, udah mau sharing banyak banget tentang Bujang Dayang. Hal terakhir nih Bang, ada nggak sih harapan Bang Agung sendiri buat Bujang Dayang ke depannya? Oke, Vincent. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih buat Sobat Hijau yang sudah memberi kesempatan untuk saya pribadi dan juga mewakili Bujang Dayang untuk bisa berbagi kepada Sobat Hijau semua. Harapan saya ke depan untuk Bujang Dayang tentunya saya ingin Bujang Dayang ini menjadi sebuah wadah bagi generasi muda ataupun menjadi sebuah platform yang bisa dijadikan bagi generasi muda untuk bisa bergerak di bidang apapun, dan tidak hanya terbatas dalam bidang pariwisata budaya, tetapi lebih dari itu. Dan mungkin ke depan saya ingin Bujang Dayang ini bisa menjadi sebuah wadah yang besar yang bisa merangkul lebih banyak lagi generasi muda. Mungkin tidak hanya alumni, tidak hanya harus menjadi alumni, tetapi generasi-generasi muda lain yang memang mereka memiliki niat ataupun memiliki keinginan untuk bisa bergerak di bidang sosial, wisata, budaya, tetapi tidak mendapatkan wadah di luar sana, sehingga kami secara terbuka bisa mengajak mereka untuk bergabung. Itu harapan saya ke depan, dan semoga Bujang Dayang bisa terus kompak untuk alumni-alumni dimanapun kalian berada. Ingatlah bahwa kalian punya wadah untuk pulang, kalian punya tempat untuk pulang. Ketika kalian balik ke sini, ke kampung halaman kalian, Kabupaten Bangka Barat, carilah kami, Instagram kami, Bujang Dayang Bangka Barat, untuk alumni-alumni di luar sana yang mungkin belum bergabung. Mari kita sama-sama bergerak untuk membangun Bangka Barat ini, mengajak generasi hebat Bangka Barat lainnya agar bisa bersama-sama memberikan kontribusi bagi negeri. Aksi-aksi kecil yang mungkin dipandang hanya sebelah mata, tetapi justru itu adalah salah satu langkah kecil, karena hal-hal besar tidak akan bisa dimulai tanpa adanya hal-hal kecil. Dan ingat, jangan pernah remehkan hal-hal kecil, karena orang tersandung itu karena kerikil, bukan karena batu gunung yang besar. Jadi ayo sama-sama kita bangun Bangka Barat. Semoga Bangka Barat ataupun Bujang Dayang ini bisa menjadi sebuah platform yang cukup besar nantinya. Siap, oke. Terima kasih banyak Bang Agung. Sama-sama, terima kasih Vincent. banyak. Nah teman-teman semua udah dengar ini banyak banget sharing dari Bang Agung. Terus di pesan-pesan terakhir nih Bang Agung ada bilang kita mulai dari hal-hal kecil, sama seperti slogannya Pemuda Hijau, sederhana tapi nyata. Kita mulai dari hal-hal kecil untuk membawa perubahan yang lebih besar ke depannya. Sebenarnya masih banyak banget aksi-aksi ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama Bujang Dayang Bangka Barat, tapi nggak akan cukup waktunya buat kita bahas satu-satu, karena tadi seperti yang udah dikasih tahu Bang Agung, sebulan sekali berarti 1 tahun ada 12. Sekarang Bujang Dayang sudah beberapa tahun, banyak banget kegiatannya, nggak bisa kita cover satu persatu di sini, tapi Bujang Dayang sekarang kita undang karena memang sudah banyak aksi-aksi atau kegiatan yang Bujang Dayang lakukan dalam bidang lingkungan tentunya. Dan salah duanya tadi sudah diceritakan sedikit sama Bang Agung. Nah, buat teman-teman yang udah dengerin, makasih banyak. Semoga podcast hari ini berguna dan memberikan insight baru, memberikan pengetahuan baru buat teman-teman. Kalau teman-teman punya ide, saran tentang topik apa yang pengen kita bahas atau narasumber mana yang pengen kita kunjungi, teman-teman bisa hubungi Instagram kita di @pemudahijau.id atau kirim email ke pemudahijau.id@gmail.com. Well, until then, see you guys on the next podcast. Bye!